Ya, hari ini kita berjumpa lagi ya dengan materi yang berbeda, yaitu dasar-dasar otomotif. Dan materi ini nanti ada 3. Yang pertama adalah prinsip kerja dari motor 2 tak dan 4 tak. Yang kedua adalah siklus mesin 2 tak dan 4 tak. Yang terakhir adalah yang ketiga adalah dasar-dasar dari mesin. Dasar-dasar mesin tenaga atau daya yang menggerakkan kendaraan diperoleh dari panas hasil pembakaran bahan bakar. Jadi panas yang ditimbulkan karena adanya pembakaran itulah yang dipergunakan untuk menggerakkan kendaraan. Jadi kendaraan digerakkan karena adanya sistem pembakaran. Yang kedua adalah alat untuk membangkitkan tenaga. Ini disebut adalah penggerak utama ya, atau sering kita sebut dengan mesin, yang dapat merubah tenaga panas menjadi tenaga mekanik atau tenaga gerak ya, dari panas tadi, dari bahan bakar yang diledakkan yang akan dirubah menjadi suatu gerak. Agar mesin dapat bekerja, maka rangkaian tertentu dari suatu proses harus terjadi secara berurutan ya, yaitu mulai pengisian silinder ya, dengan campuran yang mudah terbakar, yaitu bahan bakar ya. Yang kedua, menekan campuran tersebut ya, sampai pada volume tertentu. Yang ketiga, menyalakan campuran sehingga mengembang dan menghasilkan tenaga. Yang terakhir adalah mengeluarkan gas yang telah terbakar dari dalam silinder. Siklus dari mesin itu sendiri ya, urutan di atas ya, secara umum dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama adalah langkah hisap atau intake stroke. Yang kedua langkah kompresi. Yang ketiga langkah usaha. Yang keempat adalah langkah buang. Untuk menghasilkan tenaga yang terus menerus, maka proses mesin ini harus terjadi secara berulang-ulang ya, urutan ini di atas secara berulang-ulang ya. Satu rangkaian proses yang lengkap disebut dengan siklus. Mesin atau motor bekerja berdasarkan salah satu dari 2 jenis siklus. Yang pertama adalah siklus 2 langkah atau 2 tak. Yang kedua adalah siklus 4 langkah atau 4 tak. Ya, pada mesin 2 langkah, satu siklus terdiri dari 2 kali langkah piston, 1 kali ke atas TMA titik mati atas, dan 1 kali ke bawah TMB titik mati bawah, yang terjadi selama 1 kali putaran poros engkol. Pada mesin 4 langkah, satu siklus terdapat 4 kali langkah piston, 2 kali ke atas titik mati atas atau TMA, 2 kali ke bawah TMB titik mati bawah, yang terjadi selama 2 kali putaran poros engkol. Ini ada 2 tak 1 kali, kalau 4 tak ada 2 kali putaran poros engkol. Prinsip kerja dari mesin 2 langkah. Yang pertama adalah langkah hisap
dan kompresi ya. Setengah putaran pertama poros sengkol atau piston bergerak dari TMB ke TMA. Nah, ini gambarnya bergerak dari TMB ke titik mati atas atau TMA. Di bawah piston ya, selama langkah piston menuju ke TMA ya, ruang engkol akan membesar dan menjadikan ruang tersebut menjadi hampa atau vakum. Dengan perbedaan tekanan ini, maka udara luar dapat mengalir dan bercampur dengan bahan bakar di karburator. Yang selanjutnya masuk ke ruang engkol, masuk ke sini ya, masuk ke ruang engkol. Langkah ini disebut langkah hisap atau pengisian ruang engkol. Itu untuk kontak bahan bakar masuk lewat engkol, poros engkol ya, terus masuk lewat samping silinder dan masuk ke ruang bakar ini di atas piston. Di atas itu di dalam silindernya ada dua lubang ya, ada buringnya itu ada dua lubang. Yang pertama ada lubang hisap, dan kedua lubang buang. Prinsip kerja motor mesin dua langkah ya. Di atas piston ya, di sini ya, selama proses ini piston bergerak menuju ke TMA, ke atasnya. Bila kedua saluran, ini saluran bilas ya ini, dan saluran buang ini ya tertutup, maka proses kompresi dimulai. Dengan gerakan piston terus ke atas ya, atau mendesak gas baru yang sudah masuk sebelumnya ya, membuat suhu dan tekanan gas naik. Jadi kalau di piston kan tekanannya makin naik karena ruang bakarnya di sini makin kecil karena pistonnya mendesak ke atas. Beberapa derajat sebelum piston mencapai TMA ya, busi akan memercikan bunga api listrik dan mulai membakar campuran gas yang tadi. Ini sebelum piston mencapai titik mati atas ya, busi ini akan memercikan bunga api, akan timbul ledakan ya. Ledakan itulah yang dinamakan langkah kompresi. Terus selanjutnya akan turun ke bawah yang disebut langkah usaha, berarti piston akan bergerak ke TMB. Prinsip kerja motor dua langkah ya, langkah usaha dan langkah buang. Setelah putaran keros sengkol ya, piston bergerak dari TMA ke TMB. Ini ya, bergerak dari TMA TMB. Di atas piston ya, pembakaran mengakibatkan ledakan yang menghasilkan tenaga yang disebut usaha dan mendesak piston untuk bergerak menuju ke TMB. Langkah ini disebut langkah usaha ini. Selama langkah usaha, beberapa derajat setelah piston bergerak ke TMB ya, saluran buang ya terbuka ya oleh kepala piston ini. Ini makin terus, maka saluran buang akan terbuka. Langkah ini disebut langkah buang ya. Nah, ini di bawah piston ya, beberapa derajat setelah saluran buang dibuka, maka saluran bilas masuk ini juga mulai membuka. Oleh tepi piston, gas baru yang berada di bawah piston terdesak dan mengeluarkan melalui saluran bilas dan mengalir ya melalui saluran bilas yang menuju ke puncak ruang bakar sambil membantu mendorong gas bekas keluar. Proses ini disebut langkah pembilasan. Nah, ini didorong, gas buangnya didorong keluar, ini masuk gas baru. Jadi di sini bergantian pada waktu langkah buang. Prinsip kerja motor 4 langkah. Yang pertama adalah langkah hisap
ya. Katup masuk tertutup, katup buang juga tertutup. Oh maaf, untuk langkah hisap ya, katup masuk terbuka ya, katup buang tertutup. Piston bergerak dari TMA ke TMB ya. Oleh karena itu gerakan piston dari TMA ke TMB, maka di atas piston terjadi pembesaran volume. Pembesaran volume ya, mengakibatkan udara yang akan mengalir dan bercampur dengan bensin di karburator untuk membentuk suatu gas. Selanjutnya gas tersebut mengalir ke dalam ruang silinder melalui saluran masuk ya, dan katup bisa terbuka. Di sini akan tercampur antara bahan bakar dan udara. Piston bergerak ke bawah, berarti ruang bakarnya ini makin lebar ya, bahan bakar yang dihisap juga akan lebih banyak. Nih, yang kedua, prinsip kerja mesin dua langkah pada langkah kompresi ya. Katup masuk tertutup ya, katup buang juga tertutup nih ya, dua-duanya tertutup ya. Piston bergerak dari TMB ke TMA, otomatis ada tekanan ya. Setelah melakukan pengisian ya, piston yang sudah mencapai TMB ya kembali lagi bergerak menuju ke TMA, memperkecil ruang di atas piston sehingga campuran bahan bakar udara akan menjadi padat ya. Tekanan dan suhu naik beberapa derajat sebelum TMA mencapai, terjadi percikan bunga api listrik dari busi yang membakar campuran bahan bakar dan udara. Ini berarti piston bergerak ke atas TMA, otomatis ruangan ini makin kecil ya, tekanannya makin besar, volumenya tetap. Makin ke atas tekanan makin besar ya, ruang bakarnya makin kecil karena piston bergerak ke TMA. Sebelum mencapai TMA maka terjadi percikan bunga api yang mengakibatkan ledakan pada ruang bakar. Perlu diketahui bahwa saat penyanaan ini dilakukan pada waktu yang sedemikian tepat, sebab jika tidak mesin tidak akan mencapai tenaga yang maksimal. Jadi penyalaan bunga api itu sesuai dengan perhitungan dari mesin itu sendiri. Ada yang 10 derajat kurang dari TMA, ada yang 7 ya, ada yang 4 derajat sebelum TMA. Langkah usaha yang ketiga, katup masuk tertutup, katup buang juga tertutup. Piston bergerak dari TMA ke TMB ya. Proses pembakaran menyebabkan campuran gas akan mengembang dan memuai, sehingga energi panas yang dihasilkan oleh pembakaran dalam ruang bakar menimbulkan tekanan ke segala arah. Jadi ini kalau terjadi ledakan maka timbul tekanan ke segala arah, karena yang bisa bergerak piston maka yang terdorong otomatis piston. Langkah usaha inilah yang diharapkan pada mesin untuk mendapatkan tenaga ya, kelangsungan kerja dan diperoleh tenaga mesin. Dari proses langkah usaha ini terlihat bahwa terjadi proses perubahan energi panas menjadi energi mekanis berupa gerak bolak-balik, kemudian diubah lagi menjadi gerak putar untuk selanjutnya diteruskan ke roda. Yang keempat, yang terakhir, langkah buang ya. Katup masuk tertutup, katup buang terbuka ya. Piston bergerak dari TMB ke TMA ya, setelah mesin menghasilkan energi yang diperoleh dari adanya ledakan gas yang terbakar. Selanjutnya piston bergerak ke TMA mendesak gas bekas sisa pembakaran keluar melalui katup buang dan saluran buang ya.
Ini piston hisap tertutup, buangnya terbuka. Piston bergerak dari TMP ke TMA mendorong gas sisa pembakaran ya. Ke knalpot akhirnya timbul asap itu. Oke, terima kasih ya, jangan lupa untuk like dan komentarnya ya. Yang belum memberikan subscribe maka silahkan klik tombol merah ya, serta lonceng di sebelahnya untuk berlangganan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.